Lah Pak Rete iki ngapain malam-malam keluyuran sampai 0 km Jogja ini? Gabut Gabut. di rumah. Di rumah gabut nyari bakso sampai sini. Ya Allah. Di rumah soalnya hujan ya. Di rumah hujan guys. Jadi Pak Rete minta jalan-jalan ke Yang tidak hujan. 0 km. 0 km DIY. Oke, Umi dong. Halo semua, apa kabar? Saya doakan semoga kalian sehat, bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Saat ini Jumat 14 November 2025. Teman-teman, saat ini kami sedang berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ayo ikuti perjalanan kami, semoga memberikan informasi penting buat kalian. Selamat menonton. Hijau. Pelengkung Gading sudah ditutup guys. Pelengkung Gading adalah sebuah gerbang bersejarah di Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Pelengkung Nirbaya. Nirbaya artinya tidak ada bahaya, yang dulunya berfungsi sebagai pintu masuk ke wilayah Keraton Jogja. Bangunan yang dikenal dengan warna putihnya ini dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I tahun 1755 hingga 1792, dan secara filosofis memiliki makna tidak ada bahaya. Bangunan ini ditutup secara total sejak tanggal 15 Maret 2025 untuk penyelamatan cagar budaya karena kondisinya yang rentan akibat usia dan tekanan lingkungan. Pelengkung Gading lokasinya berada di sebelah selatan alun-alun selatan, tepatnya di Jalan Gading nomor 7 Panembahan, Kecamatan Keraton, Kota Jogja. Terdapat 5 buah pintu gerbang yang bentuknya melengkung untuk menuju ke keraton, sehingga dikenal sebagai pelengkung. Salah satu pelengkung yang terkenal dan bangunannya masih terlihat asli adalah Pelengkung Gading atau Pelengkung Nirbaya. Bangunannya berwarna putih dan memiliki kesan kuno sehingga sangat mudah untuk dikenali. Terdapat tangga menuju bagian atas Pelengkung Gading yang digunakan prajurit keraton sebagai pos penjagaan. Di pelengkung ini prajurit akan memantau keadaan yang terjadi di luar keraton. Oke teman-teman, saat ini kita melewati pojok benteng Jogja atau lebih akrab dikenal sebagai Jokteng, merupakan area di sekitar sudut tembok atau dinding benteng Keraton Jogja. Di Yogyakarta, Jalan Gondomangan. Dalam arsitektur tradisional Jawa, benteng atau tembok biasa dibuat mengelilingi keraton sebagai pertahanan. Jokteng merupakan bagian dari kompleks benteng yang melindungi keraton. Tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan fisik, tetapi juga mencerminkan filosofi kehidupan dan tata nilai budaya Jawa. Di balik gemerlap sejarah Keraton Jogja, tersimpan 2 lapis tembok yang membentengi rahasia dan keindahan kawasan keraton. Di lapisan pertama terdapat tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Kemudian ada tembok Baluwerti yang biasa disebut sebagai benteng yang jauh lebih luas dan kuat. Selain kedaton, tembok Baluwerti juga melingkupi kawasan jeron benteng. Benteng Baluwerti berasal dari bahasa Portugis dari baluarte yang juga berarti benteng. Persamaan ini disimpulkan bahwa kata Baluwerti memang diserap dari bahasa Portugis, mengingat pembangunan tembok tersebut memiliki masa yang sama dengan pembangunan Taman Sari yang dirancang arsitek berkebangsaan Portugis. Keraton Yogyakarta memiliki 4 pojok benteng yang kini hanya tersisa 3 pojok. Satu pojok benteng yang berada di sebelah utara timur keraton hancur akibat serangan pasukan Inggris pada peristiwa Geger Sepehi. Pojok benteng yang masih tersisa yakni pojok benteng wetan, pojok benteng kulon, dan pojok benteng lor. Nah teman-teman, kita sudah sampai di kantor Gubernuran Daerah Istimewa Yogyakarta. Samping kanan kita ini adalah Kompleks Kepatihan yang beralamat di Jalan Surat Majan Danurejan, Yogyakarta. Jika keraton menjadi tempat tinggal raja beserta keluarga, Kepatihan adalah kediaman Patih Kesultanan Yogyakarta.
Bangunan ini berfungsi sebagai tempat tinggal pepatih dalem dari tahun 1755 hingga 1945 sebelum jabatan patih dihapuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tempat ini sekarang menjadi kompleks kantor Gubernur Yogyakarta. Wah, kita berada di dalamnya guys. Di bagian luar tempat ini sering digunakan untuk berfoto dan menjadi spot favorit. Tempatnya estetik dan ini gratis ya. Teman-teman tinggal menyewa baju adat yang banyak di persewaan di daerah sini serta fotografer yang memadahi yang cukup bagus hasilnya. Assalamualaikum semua. Hari Jumat 14 November 2025. Saat ini menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami sedang jalan-jalan di pedestrian Malioboro DIY. Pak Rete sama anak-anak sudah di depan. Lumayan bau jeruk nih, dikasih mbaknya tadi parfum. Lumayan saya dikasih parfum adik saya. Sama adik juga. Ini bukan jalan Malioboro. Oh, yang ini bukan. Margomulyo loh. Oh, ini jalan Margomulyo. Oh, yang ke arah belakang luasan. kita. Nama Jenderal jalannya, tapi kan Ahmad harus Yani. Jalan Jenderal Ahmad Yani. Malioboro adalah kawasan jalan ikonik di Yogyakarta yang menjadi pusat aktivitas wisatawan, belanja, dan budaya. Jalan ini membentang dari Tugu Yogyakarta hingga perempatan kantor pos, menghubungkan Tugu dengan keraton sebagai poros imajiner kota dan menawarkan berbagai atraksi seperti pedagang kaki lima, pasar tradisional, pertunjukan seni, serta bangunan bersejarah di sekitarnya. Ini kulit. Oh, koyor ya? Tempat ini menarik sekali, wajib untuk kalian kunjungi. Kalian bisa menemukan berbagai oleh-oleh khas Yogyakarta seperti batik, kerajinan tangan, dan aksesoris yang dijual di sepanjang jalan atau di Pasar Beringharjo. Satenya isi berapa? Satenya itu 10. Terus sama lontong? 25. Isi 10 juga. Ada koyor, telur ayam. 10 sama lontong 25. Kalau dicampur 25, kalau dicampur 20. Oh, Yang apa saya? dicampur. Ya. Berapa porsi? Satu aja. Oke. Nanti diantar nggak apa-apa saya. Oke, ini teman-teman siapa yang sudah pernah jajan seperti ini? Saya tertarik untuk mencoba aneka sate. Teman-teman juga bisa menjelajahi kuliner khas seperti gudeg dan wedang ronde di warung lesehan atau angkringan yang banyak terdapat di Malioboro. Saksikan pertunjukan seni seperti musik, pantomim, atau pagelaran seni lainnya yang diadakan di malam hari di sepanjang jalan. Live show. Misi ya, Mbak. Kawasan tanpa rombong. Hah? Oh, kawasan tanpa rokok. Mantap. Di sini nggak boleh ngerokok, guys. Sampai dengan titik 0 km. Nih betornya sudah. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu asal nama dari Malioboro. Ayo kita belajar bersama. Kita berada di Kampung Kepandan lagi, guys. Sangat hafal dengan. Oke, siap. Sangat hafal dengan gapura yang satu ini ketika kita berada di
sekitaran Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1. Sejarah Jalan Malioboro dimulai sejak abad ke-18 sebagai jalan seremonial kerajaan yang diyakini berasal dari kata Sanskerta Malya Bara yang berarti dihiasi untaian bunga. Rindu Jogja. Loh, ada tulisan kayak lo. Seiring waktu, Malioboro berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di era kolonial Belanda dengan dibangunnya berbagai fasilitas seperti Benteng Brandenburg yang dibangun pada tahun 1790. Jalan ini juga menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti saat serangan umum 1 Maret 1949 dan kini menjadi pusat ekonomi, budaya, dan simbol kota Yogyakarta yang penuh dengan kisah sejarah yang ikonik. Sumintennya di depan Batik Hamzah. Raminten adalah julukan untuk pengusaha asal Yogyakarta yaitu Hamzah Sulaiman yang merupakan pendiri bisnis ikonik yaitu Hamzah Batik yang dulunya bernama Mirota Batik dan The House of Raminten. Nama tersebut diambil dari karakternya dalam sebuah acara komedi situasi di televisi lokal di mana ia memerankan sosok perempuan Jawa yang lengkap dengan kebaya dan kondi. Malioboro. Pasar sore Malioboro, pusatnya oleh-oleh khas Jogja. Silo, tato temporary. Nah, ini ada gulali. Ini benteng apa yang namanya? Vredenburg. Benteng Vredenburg nih sebelah kiri. Saya sudah pernah membuatkan videonya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Benteng Vredenburg. Sebelah kanan kita itu kantor dulu Istana Negara ya. Istana Negara bukan Saikai. Sebelah kanan. Kantor kepresidenan atau Istana Negara gitu loh dulu. Istana Presiden. Ini loh mau naik Trans Jogja di sini. Nih tulisan Benteng Vredenburg kok gelap ya. Nih guys tulisan Museum Benteng Vredenburg. Keraton masih belok ke kiri lagi. Jauh leh. Lurus toh? Iya. Lurus terus belok ke kiri. Belok ke kiri saya. Terus nanti alun-alun selatan tuh itu. Alun-alun utara. Wow. Oh malam masa buka malam enggak toh? Kok banyak orang di dalam? Kantor istana yang dulu yang Istana RI di Yogyakarta zaman kayak lo yang zaman Pangeran Jenderal Sudirman itu lo yang terus dipindahkan ke mana Sulawesi ya. Dari Museum Benteng Vredenburg di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta DIY. Sedang ada perhelatan apa ini? Kalau ini sih selalu rame ya. Ini gedung-gedung heritage Yogyakarta guys. Wow rame ya. Ini padahal Jumat malam guys. Nih Jogja, kota batik
sedunia. Yang mana, Ndok? Bank Indonesia sebelah kiri, Ndok. Ndok. Itu BNI, itu loh, Ndok, Bank Indonesia itu sebelah kiri iki loh. Wow, Jogja kota batik dunia, guys. Heritage Yogyakarta 0 km Yogyakarta. Kantor Bank BNI, kantor Pos Indonesia, kemudian kantor GRI sebelah sana. Jogja kota batik dunia. Loh, HP Nemi. Benteng Fredebook. Ini Jumat malam ada film dokumenter tentang perjuangan siapa nih, Diponegoro. Perjuangan merebut kemerdekaan. Oh, perjuangan melawan VOC ya. Tadi ada bendera VOC. Kayak layar tancap ya. Tuh nih orang-orang pada duduk di depan ini. Mataram dulu kan masih VOC. Oh iya, benderanya. Asik ya. 9 baru Belanda. Proklamasi deh. Oh, terus serangan 1 Maret ya. 1 Maret 1949. Yang ibu kota RI di Jogja itu ya. Terus dipindahkan. Wah, ini nih serangan 1 Maret nih. Tuh. Lapangan terbang Maguwo. Sesi kedua Belanda. Ya. Nonton film, guys, di depan Benteng Fredebook. Nih, kita nontonnya nggak bayar ini. Di luar pagar. Nih Pak Rete menyimak lakonnya dengan seksama tuh ekspresinya. Nonton film ya, Dek ya. Layar tancap. Ini malah gendong. Gendong. Nah, depan kita ini kan Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Nih, Istana Presiden di Jogja.
Trans Jogja. Dinosaurus. Weh, yang Bibi yang dibeliin ini yang sama Anya. Kemarin Anya apa? Kereta ya yang ya. Mungkin gue punya punya isi Mumtaz mungkin yang. Ini dia Benteng Vredenburgnya di sini, tulisan Museum Benteng Vredenburg. Fresh bikinnya tuh langsung dari sini, langsung dari ovenan guys. Ada yang sudah pernah mampir ke sini guys. Variannya banyak loh. Aku udah nyobain tadi satu, testernya enak, alhamdulillah. Pak Rete ikut-ikutan nyobain. Nyobain nggak beli. Nyobain nggak beli ya. Bonus. Kawasan wisata Pecaksaan. Ini kalau ke kanan Surat Majan. Kita lurus ke arah Tugu ini. Agak gelap ya di sini ya. Agak gelap di sini. Gedung Merah. Oh, ini Gedung Merah. Oke teman-teman yang baik hati, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.